Madavi berkata bahwa Raman pasti akan membantunya. Madavi berdoa semoga Tuhan bisa membuat suaminya percaya diri. Vishwa lalu menelpon manajer kredit yakni Diraj. Dia berkata bahwa kini telah bekerja dan tidak akan ada masalah jika dirinya mengambil pinjaman. Pagi harinya, Ruhi memberitahu Ishita tentang pertemuan olahraga bulanan. Ruhi berkata ingin berlatih dan memberitahu ayahnya untuk mendapatkan baju olahraganya. Ishita berkata tidak ingin ikut tapi Ruhi bersikeras mengajaknya. Ishita pun setuju kemudian dia menyiapkan Ruhi untuk sekolah. Dia menyuruhnya pergi sarapan terlebih dulu. Vishwa sedang bersiap-siap dan bertanya pada Madavi tentang penampilannya. Mereka kemudian mengobrol sembari menikmati sarapan. Sementara Ishita memberikan Raman ponselnya yang menurut Ishita sengaja dilupakan oleh Raman, lalu Ishita dan Raman menyapa Vishwa dan Madavi. Ishita mengingatkan tentang temu janji dengan psikiater Aditya malam nanti. Lalu Raman dan ayah mertuanya beranjak pergi. Raman mengenalkan Vishwa pada stafnya dan menceritakan tentang pekerjaan masa lalu serta hubungan keluarga mereka. Mihir memberinya karangan bunga, dia lalu membawa Vishwa dan meminta Samir menunjukkan ruangannya dan mengurusnya. Raman lalu memberitahu Mihir jika ayah mertuanya masih terlihat gugup. Raman lalu mulai bercerita tentang ayah dan ibu mertuanya serta Ishita. Mihir pun terlihat sedih karena Raman membicarakan tentang cinta. Mihir lalu beranjak pergi dan Raman mendapatkan SMS untuk menemui psikiater Aditya. Romi menemui dokter karena dia ingin sertifikat medis untuk aplikasi pekerjaan baru. Dia berkata setelah dia mendapatkan sertifikat itu maka pekerjaannya akan mencapai final dan dia akan menunjukkan pada keluarganya bahwa dirinya bukan orang yang tidak berguna. Romi menunggu dokter dan dia melihat Sarika. Sarika lalu berbicara dengan Romi, dia berkata bahwa apa yang akan dikatakannya pasti membuatnya terkejut. Sarika berkata pada Romi bahwa dia sedang tidak baik. Sarika memberinya laporan medisnya yang mengatakan bahwa Romi mengalami cedera bagian dalam dan dia tidak bisa menjadi ayah sekarang. Romi sok membacanya dan teringat kecelakaan yang menimpanya. Sarika berkata bahwa tidak akan ada lagi yang memanggilnya ayah sekarang. Dokter datang dan Romi menanyakan laporannya. Dokter lalu menceritakan seperti apa yang tadi dibacanya. Romi menangis dan berkata apa yang akan dikatakannya pada keluarganya. Sarika pun tersenyum melihat Romi menangis. Romi teringat ucapannya pada Sarika yang berkata bahwa dirinya tidak ingin menjadi ayah lalu memberi Sarika uang. Romi merasa sedih dan pergi meninggalkan rumah sakit. Sarika pun berkata dalam hati bahwa Romi telah menolak untuk menerima anaknya dan sekarang Tuhan melakukan ini. Raman sedang berbicara dengan Ishita. Mereka membicarakan Aditya. Sementara Romi pulang ke rumah dan Simi bertanya tentang hasil laporan medisnya. Romi tidak menghiraukan Simi, dia duduk dengan cemas. Toshi menanyakan kesehatan Aditya, Sagun berkata bahwa Aditya jauh lebih baik. Aditya sendiri sedang berbicara dengan Ruhi tentang baju olahraga dan sepatu olahraga barunya. Ruhi berkata jika dia juga sudah punya. Aditya menyuruhnya berada di kubu Sagun untuk pertandingan olahraga nanti dan Aditya berkata bahwa Ruhi akan menang. Ruhi mendatangi Sagun dan memuji barang-barang yang dibelikannya untuk Aditya. Ruhi berkata bahwa dia suka sepatu. Sagun berkata bahwa dia akan membelikan yang sama untuk Ruhi. Sagun mengajaknya berbelanja dan membeli apapun yang dia inginkan. Ruhi pun berkata mereka akan pergi belanja besok. Dia kemudian beranjak pergi. Aditya berkata pada Sagun bahwa Ruhi hari ini telah berbicara dengannya dan besok akan pergi bersamanya. Ruhi akan menyadari bahwa dia adalah ibu kandungnya. Sagun pun berkata dalam hati lihatlah Ishita. Ruhi akan segera bersamaku. Sagun pun tersenyum puas. Ishita menanyakan persiapan apa yang akan dilakukan sebelum lari. Romi pun memberikan tipsnya dan berkata pada Ishita bahwa dia akan menang. Toshi dan Raman kemudian membicarakan sesuatu mengenai anak-anak. Raman berkata bahwa seorang anak akan melengkapi sebuah keluarga. Romi pun merasa sedih mendengarnya. Ishita lalu melihat Rinki datang untuk berlatih. Raman pun mengejek Romi dengan candaannya dan semua tertawa.
Sagun melihat Ishita dan berkata dalam hati bahwa dia sedang tertawa hari ini dan besok pasti akan menangis. Raman mendatangi Ishita dan menggoda mengomentari pakaian olahraganya. Sagun berkata pada Aditya bahwa dia akan mengantarnya. Ishita mendatangi mereka dan melihat Sagun sedang mempersiapkan Ruhi. Ishita meminta Ruhi datang untuk latihan. Ruhi berkata jika dia akan pergi berbelanja bersama Sagun dan meminta Ishita untuk berlatih sendiri. Sagun juga mengatakan hal yang sama. Ruhi lalu memegang tangan Sagun dan pergi. Ishita menangis. Ruhi berkata dalam hati, maafkan aku Ibu Ishita, aku akan membuktikan jika kaulah ibu kandungku. Ishita menangis dan berkata jika Sagun telah mencuci otak Ruhi juga. Ishita berharap Ruhi tidak terkena jebakan dari rencana Sagun. Ishita merasa harus terus mengawasi Sagun. Ishita lalu menelpon klinik dan berkata akan segera datang. Raman bertanya dan Ishita berkata bahwa dia memiliki kasus darurat di klinik dan harus pergi. Ishita datang ke klinik dan melihat sesuatu. Ishita mendatangi Raman yang sedang bekerja di kamar. Dia lalu mengorek keterangan dari Raman tentang Subramanium yang telah dipindahkannya. Ishita lalu mengingat saat dia bertemu Subramanium tanpa sengaja. Raman pun akhirnya mengaku jika melakukan semua ini demi ayah mertuanya. Mereka pun membahas masalah Vishwa. Kemudian Ishita menceritakan tentang Ruhi yang pergi berbelanja bersama Sagun. Raman pun memberitahu Ishita jika Ruhi pergi karena ingin memberi pelajaran pada Sagun. Ishita pun tersenyum mendengarnya. Sagun mengeluh karena merasa lelah dengan begitu banyaknya belanjaan Ruhi. Seorang lelaki mengatakan bahwa Sagun tidak boleh membawa banyak barang di dalam mobil. Dia berkata akan ada pengantar barang yang mengantarkannya. Sagun pun mengucapkan terima kasih. Raman masih bersama Ishita di kamar dan mereka membahas Ruhi. Ishita juga mengucapkan terima kasih pada Raman karena telah membantu ayahnya. Mereka lalu saling bergenggaman tangan dan saling tersenyum. Sagun dan Ruhi dalam perjalanan pulang, Ruhi lalu melihat sebuah taman dan meminta Sagun untuk memberhentikan mobilnya. Dia lalu mengajak Sagun untuk berlatih lari di taman tersebut untuk persiapan hari olahraga. Sagun berkata jika dirinya sudah benar-benar lelah. Dia juga berkata jika kakinya sedang sakit. Ruhi kembali membandingkan Sagun dan Ishita kemudian Ruhi mengajaknya pulang. Romi sedang berbicara dengan temannya dan merasa marah karena diundang ke pernikahan temannya. Temannya itu juga berkata agar Romi segera menikah dan mempunyai anak karena anak akan memberi dukungan saat tua nanti. Dia lalu sekali lagi memberitahu Romi untuk hadir di pernikahannya. Teman Romi itu lalu beranjak pergi. Romi kemudian berpikir bahwa akan menjadi masalah jika semua keluarganya tahu jika dirinya tidak akan pernah bisa menjadi ayah sekarang. Keluarganya akan menganggapnya tidak berguna dan pasti akan mengejeknya. Romi pun berniat akan mencari Sarika yang sedang hamil anaknya. Dia akan menikahinya dan dia akan memiliki anak untuk menutup mulut semua orang. Raman membawa Ishita ke sebuah kedai kopi. Ishita melihat kedai kosong dan manajer kedai mengatakan jika kedai ini telah disiapkan khusus untuknya. Ishita pun terkejut. Dia merasa bahagia dengan kejutan yang Raman siapkan. Ishita berpikir jika Raman bersikap romantis dan pasti akan mengatakan sesuatu padanya. Raman kemudian berkata jika dirinya ingin mengatakan sesuatu yang telah lama ingin dikatakannya. Tiba-tiba Raman mendapat panggilan telepon dari Mihir dan berkata akan segera datang. Raman lalu berkata bahwa dia harus menemui klien penting dan jika dia tidak pergi maka dia akan mengalami kerugian besar. Ishita menyuruhnya pergi dan dirinya akan menunggu.